Halo, selamat pagi semuanya ya. Kembali bersama saya Pak Fandi. Hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal secara daring ya. Mohon maaf karena saya ada acara, jadi saya untuk materi saya berikan melalui daring ya. Yang kemarin sudah mungkin kalian sudah ada materi BK layanan masuk kategori bidang pribadi dan sosial tentang FOMO ya, fear of missing out. Ya, yang kedua ini kita akan bahas masalah YOLO, you only live once. Ya. Baik ya, bisa nanti mohon video presentasi online ini bisa didengarkan dengan baik, dihayati, dipahami. Kemudian tolong dengan sangat dicatat di buku BK inti pokoknya apa. Sekalian ini juga kalian menertibkan untuk melaksanakan literasi digital ya. Bisa dimulai ya. Ini baik. Semuanya mohon diperhatikan. Masih loading ya. Sabar dulu. Nah, ini materi kita hari ini adalah terkait dengan YOLO yang sekarang itu budaya gaul atau kegiatan pergaulan atau sebutan pergaulan yang sering dilaksanakan oleh para remaja, anak-anak muda sekarang, khususnya yang ada di Indonesia. Sekarang itu ada yang FOMO, ada yang ZOLO. Ya. ZOLO itu apa? Nanti saya jelaskan. ZOLO itu kepanjangan dari You Only Once. You Only Live Once. Artinya adalah kamu itu hidup hanya sekali. Nah, maksudnya apa? Bagaimana? Ini kita next dulu. Ini pengenalan tentang ZOLO ya. Jadi istilah YOLO ini kerap muncul dan digunakan oleh masyarakat, terutama mereka itu dari kalangan anak muda, anak-anak sekolah, biasanya sudah SMP, SMA, dan anak-anak perkuliahan, SMK gitu ya. Istilah ini ramai digunakan di media sosial sejak beberapa tahun yang lalu ya, sudah beberapa tahun yang lalu sudah menjalar di kalangan remaja ini. YOLO adalah istilah yang kerap digunakan oleh anak muda milenial, yakni mereka yang lahir di rentang tahun 80 sampai 97, bahkan sampai sekarang itu menyerang ke anak-anak kelahiran anak-anak tahun 2000-an, 2001, 2002, 2003, 2004, yang mereka biasanya kondisi saat ini masih di tingkat sekolah atau perkuliahan. Dilansir dari Cambridge Dictionary ya, YOLO adalah singkatan dari You Only Live Once. Istilah ini ramai digunakan di media sosial dan dikaitkan dengan kehidupan yang bebas mengasihkan. Jadi YOLO ini mempunyai budaya pergaulan, mempunyai karakter kehidupan itu yang itu dalam dirinya memegang prinsip bahwa hidup ini sekali dan harus dinikmati apapun resikonya, tanpa pikir panjang, tanpa melakukan analisis dampak negatifnya. Yang dipakai adalah bahwa ini adalah kehidupan sekali, hanya terjadi sekali dalam hidupnya dan harus dimanfaatkan dengan apapun. Contohnya bagaimana? Contoh, misalkan anak-anak muda remaja yang sekarang itu kan istilah drag balapan di jalan raya itu. Ya, di jalan raya mereka itu tidak mikir bahwa keselamatan mereka itu nanti bagaimana kalau kecelakaan, kalau sampai lumpuh, sampai jatuh, sampai luka. Cuma yang ada di pikiran mereka kebanyakan itu adalah itu YOLO, you only live once. Kamu hanya hidup sekali. Ya wes dinikmati. Ini keasikan
kegiatan balapan ini tidak akan berulang kembali. Ini kita nikmati harus apapun resikonya. Nah, seperti itu. Ada juga yang dalam dunia hubungan antara laki dan perempuan, atau dalam istilah pacaran, itu anak-anak remaja sekarang yang sudah banyak sekali menerapkan istilah YOLO atau budaya kegiatannya, yaitu adalah bebas mengaksikan. You only live once. Kamu hadir sekali. Ya wes, pacaran dinikmati sepuasnya. Akhirnya terjadi hamil di luar nikah, aborsi, ya, yang itu semua dampak negatifnya bisa dikatakan tidak diperhitungkan oleh anak-anak remaja sekarang. Makanya perlu namanya saya berikan materi ini biar kalian tahu bahwa kehidupan YOLO ini sangat amat tidak pas dilaksanakan oleh remaja-remaja yang ada di Indonesia saat ini. Sangat berbahaya sekali. Next ya. Nah, ini latar belakangnya. Nah, di slogan YOLO ini jadi andalan milenial, dan kemudian istilah YOLO ini kemudian berkembang menjadi slogan yang digunakan oleh milenial. Ya, dalam buku You Only Live Once, The Roadmap to Financial Wellness and Purposeful Life Jason, ya, Fitung tahun 2016, itu slogan YOLO menjadi ekspresi ketidakpastian masa depan. Karena apa? Tidak pastinya itu tanpa memperhitungkan dampak positif dan negatifnya setiap tindakan yang diambil. Makanya di kelas sekarang pernah saya singgung terkait dengan kompetensi sosial emosional bagian keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana setiap keputusan yang kita ambil, setiap keputusan yang kita jalankan itu harus dipertimbangkan dengan sangat baik-baik. Dampak negatifnya apa kalau kita mengambil keputusan ini? Kira-kira apa kita analisis? Dampak positifnya apa? Kira-kira antara dampak positifnya dan dampak negatifnya banyak mana? Jika banyak negatifnya, jadi keputusan itu adalah tidak tepat. Nah, ini masuk dalam YOLO ini nanti ya. You only live once. Slogan YOLO mengajarkan seseorang ya untuk meraih kesempatan dan hidup secara bebas. Ini yang bahaya. Dan ini di luar negeri sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ini sudah banyak kultur kebudayaan ini sudah sangat banyak dilaksanakan oleh remaja-remaja yang ada di Indonesia. Dan perlu kalian ingat dan kalian ketahui bahwa budaya YOLO ini tidak pas, sangat berbahaya. Dikutip dari buku YOLO ya, Exploring the Culture Silence of Twitter tahun 2014, ya, YOLO menjadi moto hidup dan budaya di kalangan anak muda Amerika tahun 2011-2012. Nah, sekarang udah masuk Indonesia. Gaya hidup YOLO kerap dikaitkan dengan cara menikmati hidup yang maksimal, bebas. Namun gaya ini juga bisa membahayakan bagi masa depan. Sangat jelas sekali ini ya. Bebas tanpa perhitungan, pengambilan keputusan juga sangat payah. Ini bahaya sekali. Jadi kalian kalau ada teman sekiranya mengajak kalian, ayo mendaki gunung yuk, oke. Kalau diwadahi dengan hal yang sangat tepat seperti pecinta alam, atau kalian sebelum melakukan pendakian di gunung itu ada workshop atau pelatihan apa saja yang harus dipersiapkan. Tidak asal berangkat atau asal nekat tanpa memperhitungkan apapun. Artinya itu nanti bisa mendatangkan kematian kalau kalian memang tidak siap untuk mendaki gunung yang sangat tinggi, persiapan sangat kurang, dan itu sangat berbahaya. Nanti ada teman, apa hidup cuma sekali, masa nggak pernah manjat gunung, naik gunung. Oke, tapi tetap dicek pengambilan keputusannya, konsultasi kepada yang sudah berpengalaman, ke pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan itu, biasanya pecinta alam, yang nanti persiapannya bisa matang, akhirnya nanti waktu kegiatan proses mendaki gunung tidak berbahaya. Karena sangat berbahaya, karena ketidaktahuan itu yang bisa menyebabkan kematian nanti. Next.
Nah, ini dampaknya. Dampaknya ya beberapa sudah saya sebutkan tadi, bahwa dampak ini bisa menyebabkan kematian juga, merugikan diri sendiri, merugikan keluarga, dan membahayakan nyawa ini. Akan saya lebih jelaskan, saya bukakan ini sumbernya langsung dari Kompas ya. Jadi materinya ini tidak abal-abal, tidak ada referensinya. Nah, ini dampak, kita masuk di dampak ya. Nah, ini dampak kehidupan Zulu. Dalam perjalanannya Zulu ini memiliki konotasi yang negatif terkait literasi keuangan yang minim. Apabila ini dalam kehidupan yang minim, contoh, masa hidup sekali kita nggak bisa beli iPhone, akhirnya menghalalkan segala cara, memaksa orang tua, bahkan mencuri, melakukan hal negatif supaya bisa beli iPhone terbaru misalkan, atau HP terbaru atau laptop terbaru. Nah, itu tidak terpikirkan bagaimana itu ya. Gaya hidup YOLO itu mendorong seseorang untuk menikmati hidup secara bebas dan semaksimal mungkin. Ya, mereka mengadopsi bahwa hidup ini hanya sekali dan maka harus dinikmati. Nah, ini sangat fatal dan berbahaya sekali. Nah, ini akibatnya penganut moto hidup YOLO cenderung akan bertindak konsumtif dalam hal yang sifatnya bukan kebutuhan primer, misalnya liburan, kemudian inspiring buying, ya kan? Seperti apa? Contoh, beli sepatu cukup satu saja, banyak sekali tanpa dijual, resiko itu masuk di Zulu. Zoo only live once. Nah, itu. Karena bukan kebutuhan primer, itu sangat berbahaya sekali kalau tidak dimodali dengan uang yang sangat besar dan apa pondasi ekonomi. Yang anak remaja sekarang belum bekerja, belum belum bisa menghasilkan uang sendiri, tapi sudah menganut hidup Zulu yang sangat konsumtif, sangat boros sekali. Nah, gaya hidup ini juga ditakuti dengan ketidakpedulian terhadap masa depan. Nah, ini bahaya sekali. Kayak pergaulan bebas. Arek masuk arek 6 jek. Aduh, hidup sekali nggak pernah minum minuman keras. Nah, akhirnya itu masuk di Zulu itu kan. Akhirnya minum keras yang sangat berlebihan, yang di agama kita mungkin ya, di agama kita ya, bukan mungkin lagi di Islam kan memang itu diharamkan minuman keras itu, yang berpengaruh juga pada kondisi tubuh, kesehatan juga, dan sangat berbahaya. Ini banyak mengaitkan kebutuhan dengan perilaku konsumtif yang berimbas pada munculnya hedonisme, ya, gaya hedon. Nah, kemudian cara mengatasinya bagaimana? Ini ada. Ya, untuk mengatasi gaya hidup Zulu yang berimbas pada perilaku konsumtif ini, Anda bisa menerapkan manajemen finansial baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, ini ditata, misalkan kemampuan. Kalau kalian seperti yang saya tekankan ya, kalian harus belajar menjadi entrepreneurship sejak dini dengan modal yang kecil dulu. Nah, latihan dari situ, dengan kalian belajar itu, kalian akan mengerti betapa sulitnya dan susahnya untuk mengembangkan uang, menghasilkan uang. Nah, itu. Dari situ akan secara otomatis kalian akan belajar bagaimana melaksanakan manajemen finansial. Nah, itu. Dikutip dari milenial cerdas karya ini, VTL Fakrina, untuk mengatasi sikap konsumtif yang berlebihan, Anda bisa mengalokasikan pendapat ke delapan beberapa presentasi ya. Kayak tadi misalkan contohnya ya, pakai bisnis kecil-kecilan gitu. Ini yang misalkan kalian sudah masuk dunia kerja, sudah ada gaji, bisa dimasukkan dalam sini nanti. Nah, kalau saran saya itu latihan bisnis dari kecil. Dari situ nanti kalian akan berlatih manajemen finansial yang baik. Ya, itu yang sedikit penjelasan saya tentang Zulu.
Saya yakin dengan siapa yang saya jelaskan dan kalian jika mendengarkan ini dengan sangat eh, baik, didengarkan dengan antusias, konsentrasi, fokus, insya Allah kalian akan paham. Zulu bagaimana dampaknya dan cara mengatasinya. You only live once. Ini sangat amat berbahaya. Ini jangan dilaksanakan ya. Terima kasih, semoga bimbingan layanan dan ya, bimbingan dan konseling ini layanan BK bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa menuliskan nanti di kolom komentar YouTube ya nama lengkap kalian, nomor absen, asal kelas, asal sekolah, dan dicatat di buku BK inti pokok materi yang saya sampaikan. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke.